Pasal 7. Riwayat Noah. Pakaian dari kulit binatang yang dibuat bagi Adam dicuri oleh Cam. Nimrod pemburu perkasa. Menjadi raja seluruh bumi. Kelahiran Abram. Dan inilah nama anak-anak Noah, Yepet, Cam dan Sem. Anak-anak dilahirkan bagi mereka setelah air bah. Karena mereka mengambil istri sebelum air bah. Inilah anak-anak lelaki Yepet, Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Mesek, dan Tiras, 7 anak laki-laki. Dan anak-anak lelaki Gomer adalah Ashkenaz, Ribhat dan Togarmah. Dan anak-anak lelaki Magog adalah Elicanaf dan Lubal. Dan anak-anak lelaki Madai adalah Akon, Zilo, Cazoni dan Lot. Dan anak-anak lelaki Yavan adalah Elisah, Tarsish, Kitim dan Dodanim. Dan anak-anak lelaki Tubal adalah Arifi, Kesat dan Taari. Dan anak-anak lelaki Mesek adalah Dedon, Zaron dan Sebasni. Dan anak-anak lelaki Tiras adalah Benib, Gera, Lupirion dan Gilak. Inilah anak-anak lelaki Yepet menurut kaum keluarga mereka. Jumlah mereka pada waktu itu kira-kira 460 orang laki-laki. Dan inilah anak-anak lelaki Cam, Kus, Mizraim, Put dan Kanaan. 4 anak laki-laki. Dan anak-anak lelaki Kus adalah Seba, Cafilah, Sabta, Raomah dan Sabteka. Dan anak-anak lelaki Raomah adalah Seba dan Dedan. Dan anak-anak lelaki Mizraim adalah Lut, Anamim, Patros, Kasluhim dan Kapter. Dan anak-anak lelaki Put adalah Gebul, Hadan, Benah dan Adan. Dan anak-anak lelaki Kanaan adalah Ziden, Het, Amori, Girgashi, Hivi, Arki, Sini, Arfadi, Zemari dan Hamati. Ini adalah anak-anak lelaki Cam, menurut kaum keluarga mereka. Dan jumlah mereka pada waktu itu kira-kira 730 orang laki-laki. Dan inilah anak-anak lelaki Sem, Elam, Asur, Arpaksad, Lut dan Aram. 5 anak laki-laki. Dan anak-anak lelaki Elam adalah Susan, Mahul dan Harmon. Dan anak-anak lelaki Asur adalah Mirus dan Mokil. Dan anak-anak lelaki Arpaksad adalah Selah, Aner dan Eskol. Dan anak-anak lelaki Lut adalah Petor dan Bizayon. Dan anak-anak lelaki Aram adalah Us, Cul, Geter dan Mas. Inilah anak-anak lelaki Sem, menurut kaum keluarga mereka. Dan jumlah mereka pada waktu itu kira-kira 300 orang laki-laki. Inilah keturunan Sem. Sem memperanakan Arpaksad dan Arpaksad memperanakan Selah. Dan Selah memperanakan Eber dan bagi Eber dilahirkan 2 orang anak. Nama yang seorang adalah Pelek 12. Karena pada zamannya anak-anak manusia dibagi-bagi. Dan di kemudian hari, bumi dibagi-bagi. Dan nama yang kedua adalah Yoktan. Artinya pada zamannya kehidupan anak-anak manusia akan menjadi lemah dan berkurang. Inilah anak-anak lelaki Yoktan, Almodad, Selef, Cazarmafet, Yerah, Hadoram, Uzal, Diklah, Obal, Abimael, Seba, Opir, Cafilah dan Yobab. Semuanya ini anak-anak lelaki Yoktan. Dan Pelek saudaranya memperanakan Reu. Dan Reu memperanakan Seruk. Dan Seruk memperanakan Nahor dan Nahor memperanakan Terah. Dan Terah berumur 38 tahun. Dan dia memperanakan Haran dan Nahor. Kus ben Cam ben Noah mengambil seorang istri pada waktu itu pada masa tuanya. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka menyebut namanya Nimrod. Katanya, pada waktu itu anak-anak manusia mulai kembali memberontak dan berdosa melawan Elohim. Dan anak ini bertumbuh besar. Dan ayahnya sangat menyayanginya. Karena dia anak laki-laki pada masa tuanya. Dan pakaian-pakaian kulit yang Elohim buat bagi Adam dan istrinya, ketika mereka keluar dari taman, diberikan kepada Kus. Karena setelah kematian Adam dan istrinya, pakaian-pakaian ini diberikan kepada Canok ben Yeret. Dan ketika Canok diangkat kepada Elohim, dia memberikannya kepada Metushelah, anaknya. Dan pada waktu kematian Metushelah, Noah mengambilnya dan membawanya ke dalam Bahtera. Dan itu ada bersamanya hingga dia keluar dari Bahtera. Dan setelah mereka keluar, Cam 8 mencuri pakaian-pakaian itu dari Noah ayahnya. Dan dia mengambilnya dan menyembunyikannya dari saudara-saudaranya. Dan ketika Cam memperanakan putra sulungnya Kus, dia memberikan kepadanya pakaian-pakaian ini sembunyi-sembunyi.
Dan itu ada bersama Kus untuk waktu yang lama. Kus juga menyembunyikannya dari anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dan ketika Kus memperanakan Nimrod, dia memberikan kepadanya pakaian-pakaian ini karena rasa sayangnya kepadanya. Nimrod bertumbuh besar, dan ketika dia berumur 20 tahun dia mengenakan pakaian-pakaian itu. Nimrod menjadi kuat ketika dia mengenakan pakaian-pakaian itu. Elohim memberikan kepadanya keperkasaan dan kekuatan. Dan dia seorang pemburu perkasa di bumi. Ya, dia seorang pemburu perkasa di padang. Dan dia memburu binatang-binatang dan dia mendirikan mezbah. Dan dia mempersembahkan di atasnya binatang-binatang itu di hadapan Yahweh. Nimrod memperkuat dirinya sendiri. Dan dia bangkit dari antara saudara-saudaranya. Dia bertempur dalam peperangan saudara-saudaranya melawan semua musuh mereka di sekelilingnya. Yahweh menyerahkan semua musuh-musuh saudaranya ke dalam tangannya. Dan Elohim memberinya keberhasilan dari waktu ke waktu dalam peperangannya. Dan dia memerintah atas bumi. Karena itu menjadi umum pada waktu itu. Ketika seorang laki-laki mengantar mereka yang dia latih ke peperangan, dia akan berkata kepada mereka, seperti yang Elohim perbuat kepada Nimrod, seorang pemburu perkasa di bumi, dan yang berhasil dalam peperangan yang telah menaklukkan saudara-saudaranya, sehingga dia melepaskan mereka dari tangan musuh-musuhnya. Semoga Elohim menguatkan kita dan melepaskan kita hari ini. Ketika Nimrod berumur 40 tahun, pada waktu itu ada peperangan antara saudara-saudaranya dan anak-anak Yepet, sehingga mereka ada dalam kekuasaan musuh-musuh mereka. Nimrod pergi pada waktu itu, dan dia mengumpulkan seluruh anak-anak Kus dan kaum keluarga mereka, kira-kira 460 orang, dan dia menyewa juga dari beberapa teman dan kenalannya kira-kira 80 orang. Dia memberikan kepada mereka upahnya. Dan dia pergi bersama-sama mereka ke peperangan. Ketika dia ada di jalan, Nimrod menguatkan hati orang-orang yang pergi bersamanya. Dia berkata kepada mereka, "Jangan takut, jangan gelisah, karena semua musuh-musuh kita akan diserahkan ke dalam tangan kita. Dan engkau boleh berbuat kepada mereka sesuai keinginanmu." Dan seluruh orang yang pergi kira-kira 500. Dan mereka berperang melawan musuh-musuhnya. Dan mereka menghancurkannya, dan menaklukkan mereka. Nimrod menempatkan perwira pengawas atas mereka di tempat mereka masing-masing. Dia mengambil beberapa orang anak-anak mereka sebagai jaminan. Dan mereka semuanya hamba-hamba Nimrod dan saudara-saudaranya. Nimrod dan semua orang yang ada bersamanya kembali pulang. Dan ketika Nimrod dengan gembira kembali dari peperangan, setelah menaklukkan musuh-musuhnya, semua saudaranya, bersama orang-orang yang mengenal dia sebelumnya, berkumpul untuk menjadikan dia raja atas mereka. Mereka menaruh mahkota kerajaan di atas kepalanya. Dia memerintah rakyatnya dan orang-orangnya, para pemimpin, para hakim, dan para penguasa. Seperti kebiasaan di antara raja-raja, dia mengangkat Terah ben Nahor sebagai panglima pasukannya. Dan dia mengagungkan dan meninggikannya di atas semua pembesarnya. Dan sementara dia memerintah sesuai keinginan hatinya, setelah menaklukkan semua musuh di sekelilingnya, dia mempertimbangkan dengan para penasihatnya untuk membangun sebuah kota sebagai istananya, dan mereka melakukannya. Mereka menemukan suatu lembah besar yang berlawanan dengan sebelah timur, dan mereka mendirikan baginya sebuah kota yang besar dan luas. Nimrod menamakan kota yang dibangunnya Sinar 1. Karena Yahweh dengan keras telah mengguncang musuh-musuhnya dan menghancurkan mereka. Nimrod menetap di Sinar. Dan dia memerintah dengan aman. Dia berperang dengan musuh-musuhnya dan menaklukkan mereka. Dan dia berhasil dalam semua peperangannya. Dan kerajaannya menjadi sangat besar. Seluruh bangsa dan bahasa mendengar ketenarannya. Dan mereka menggabungkan diri kepadanya. Dan sujud menyembah sampai ke tanah. Mereka membawa persembahan kepadanya. Dan dia menjadi tuan dan raja mereka. Mereka semua menetap bersamanya di kota di Sinar. Dan Nimrod memerintah di bumi atas semua anak-anak Noah. Mereka semuanya ada di bawah kekuasaan dan nasihatnya. Seluruh bumi itu satu bahasanya dan kata-katanya satu kesatuan. Namun Nimrod tidak berjalan di dalam jalan-jalan Yahweh. Dan dia lebih jahat dari semua orang yang ada sebelum dia. Sejak zaman air bah hingga masa itu. Dia membuat ilah-ilah dari kayu dan batu. Dan dia sujud menyembah kepada mereka. Dan dia memberontak melawan Yahweh.
dan mengajar semua rakyatnya dan orang-orang di bumi jalan-jalannya yang jahat. Mardon putranya lebih jahat dari ayahnya. Setiap orang yang mendengar perbuatan-perbuatan Mardon ben Nimrod akan berkata mengenai dia, dari yang jahat keluar kejahatan. Karenanya itu menjadi kiasan di seluruh bumi. Dikatakan, dari yang jahat keluar kejahatan. Dan beredar kata-kata manusia sejak waktu itu sampai kini. Terah ben Nahor, panglima pasukan Nimrod, pada waktu itu sangat besar di mata raja dan rakyatnya. Raja dan para pemimpin mencintainya, dan mereka sangat meninggikannya. Terah mengambil seorang istri, namanya Amtelo Bat Kornebo. Istri Terah mengandung dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki pada waktu itu. Terah berumur 70 tahun pada waktu dia memperanakannya. Dan Terah menyebut nama anak laki-laki yang telah lahir baginya itu Abram. Karena raja telah mengangkatnya pada waktu itu. Dan mengagungkan dia di atas semua pemimpin yang ada bersamanya.